Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi numerasi. Wargi Lek Sambedas Kabupaten Bandung bertemu kembali dengan saya Nurlaila Hidayawanti SPD, pembimbing tantangan Litnum 2025 dari tim Pelita 2 SDN Pemucatan Kecamatan Arjasari. Selamat bergabung dengan channel Pelita News. Pada program baru kita, yakni Bisik-Bisik. Bincang asik, bincang menarik. Pemirsa Bisik-Bisik, profesi secara sederhana dapat kita pahami sebagai sebuah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus, seringkali melalui pendidikan atau pelatihan yang mendalam. Ada beragam contoh profesi di sekitar kita, mulai dari seorang guru yang mendidik generasi penerus bangsa, seorang dokter yang berjuang menjaga kesehatan masyarakat, hingga seorang pengacara yang menegakkan keadilan. Setiap profesi memiliki peran penting dalam menjalankan roda kehidupan dan memberikan kontribusi unik bagi setiap masyarakat. Mengawali program Bisik-Bisik kali ini, kita akan berfokus pada perbincangan salah satu profesi yang sangat menarik dan penuh kreativitas, yaitu tentang chef. Kita coba menggali lebih dalam tentang seluk-beluk dunia kuliner dari sudut pandang seorang profesional, memahami perjalanan karirnya, tantangan yang dihadapi, serta inspirasi di balik setiap kreasi masakannya. Mari kita sambut bersama chef kece kita, yaitu Chef Wahyudin yang telah bersedia berbagi pengalamannya bersama kita hari ini. Mari kita sambut dengan meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Pelita News, Chef. Selamat datang. Terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktu berbagi cerita dengan kami. Bertemu dengan Ibu di sini. Baik, terima kasih, Chef. Nah, begini, Chef. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan. Dunia kuliner itu penuh warna dan rasa. Apa sebenarnya yang membuat chef jatuh cinta dan memutuskan untuk berkarir di bidang ini? Karena dunia kuliner itu kerjanya santai, terus tidak butuh modal gede. Yang penting kita mau berkreativitas. Wow, menarik sekali nih. Tidak butuh modal, pemirsa ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mantap sekali, menarik sekali nih. Jadi ingin tahu lebih banyak ya. Bolehkah saya tahu nih, Chef, perjalanan karir Anda sebagai chef dimulai dari awal hingga saat ini? Awal mula saya terjun di dunia kuliner itu pas berdirinya PT Pengtai. Dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Nah, dari situ saya ingin mengembangkan karir, ingin tahu suasana baru, hijrah ke Kerawang. Dulu saya pertama kali di Kerawang itu jadi juru masak. Nah, dari situ 1 tahun kumpulin modal, bisa bikin catering sendiri. Masya Allah. Keren ya. Karena saya kan tidak merokok. Sehat ya, hidup sehat ya. Oke. Jadi tempat tinggal tidak ngontrak, dikasih, dan fasilitas semua dikasih. Makanya saya senang itu di dunia kuliner itu, enaknya di situ. Masya Allah. Alhamdulillah ya, tidak merokok, hidup sehat sebagaimana semestinya, hidup sehat. Lumayan berkesan ya, pengalaman chef lumayan lama juga gitu ya. Menarik sekali, Chef, cerita Anda. Nah, di tengah perjalanan menjadi seorang chef pasti tidak selalu mulus ya. Nah, apa saja tantangan paling berkesan yang pernah chef alami di dapur nih? Ya, tantangannya itu karena di dapur itu kita, kalau kita lebih baik itu lebih bagus, ada yang iri gitu kan. Ya, itu tantangannya, itu tantangan beratnya. Dimanapun itu ya. Ada, di mana-mana ada ya, selisih Ada paham saja, gitu ya, kan, yang jealous gitu. Tapi sebagai koki profesional ya itu tantangan lah gitu ya. Kita harus maju terus demi untuk mencapai tujuan kita ya. Betul. Baik, bagaimana
Chef menghadapi tantangan tersebut? Mungkin ada cerita lucu atau menegangkan yang pernah Chef alami nih? Cerita lucu ya pas kerja malam gitu ya. Nah, Kerja malam biasanya sendirian ya. Karena yang nemenin itu yang apa gerakin nyalain kompor sendiri gitu kan, itu yang serem-serem. Tapi mau tidak mau kan itu kita harus hadapi itu, karena tantangan kita itu pagi-pagi itu harus selesai, nggak boleh ada keterlambatan sedikit pun ya. Itu pas ketika ada menemani itu bagaimana tuh Chef rasanya? Guys, rasanya merinding. Tapi karena udah kebiasa jadi kayak udah teman aja itu yang nemenin. Jadi dianggap sebagai teman aja, besti ya, besti tak terlihat. Oke, Masya Allah, menarik sekali ya pemirsa bisik-bisik nih. Banyak sekali cerita, wah makin seru nih ya. Pas kajian aja itu. Itu mah setiap orang juga ya. Baik, menarik sekali Chef. Tadi dari perjalanan Chef itu dimulai dari Pengtai, kemudian ke Karawang. Dari Karawang, apakah ada perjalanan lain? Karawang saya ada ajakan dari temen, daripada di Indonesia kan gaji mentok di situ kan, nggak bisa ada peningkatan gitu. Kalau pengen ada peningkatan lah kita kerja keluar aja. Caranya gimana katanya? Ikut pelatihan di hotel katanya kan. Di hotel kan pelatihan jadi masak untuk Western, Japanese food, Chinese food. Nah, kita harus nggak bisa kan di hotel. Itu syaratnya untuk keluar negeri. Alhamdulillah saya ikutin pendidikan itu selama 6 bulan. Terus lulus, tugasin pertama kali ke luar negeri itu ke Dubai. Masya Allah. Pas di Dubai saya ditempatkan di restoran dekat konsulat Indonesia sana. Jadi banyak teman lah di sana juga itu. Karena setiap hari Selasa itu ada pertemuan semua TKW asal Indonesia ya. Seminggu sekali gitu. Masya Allah, pengalamannya ya sudah melanglang buana sampai ke Dubai loh. Nih pemirsa bisik-bisik, banyak temannya pasti itu ya dari luar negeri. Wah, sepertinya banyak teman bule juga ini yang perempuannya ya. Curiga ini. Hitam-hitam. Banyaknya hitam-hitam, nggak apa-apa ya Chef ya. Nah, dari Dubai apakah berhenti sampai di situ atau masih ada perjalanan lain ini Chef? Di Dubai saya pulang ke Indonesia karena habis kontrak. Nah, dari situ usaha sendiri dulu selama 1 tahun di Adira Painen, buka kantin. Kebetulan waktu itu sewa sekitar 50 juta per tahun. Nah, yang selanjutnya karena warteg saya rame gitu, terus yang punya tempat itu naikin harga gitu kan. Karena lihat perkembangannya ya, progresnya luar biasa mungkin jadi. Saya keberatan, ya udah berhenti aja lah, cukup sampai situ. Kemudian kerja lagi ke Bali. Pertama ditempatkan dulu di Bandara Soekarno-Hatta selama 2 bulan sana. Nah, kerja saya bagus. Nah, saya ditugaskan jadi head chef di Bandara Ngurah Rai Bali untuk melayani makan karyawan imigrasi sebanyak 900 orang dibagi 3 shift. Saya disuruh membawahi 3 departemen ya, yang shift 1, shift 2, sama shift 3. Ya alhamdulillah kerjanya lumayan berat gitu kan. Malam harus masak, shift malam, siangnya harus mengawasi shift 1, shift 2 gitu. Karena tugas sebagai cook itu apapun yang mereka kerjakan ada salah sedikit aja tanggung jawab ada di saya. Tergantung orang admin juga laporannya nggak benar, kita yang ditegur itu. Pokoknya tanggung jawab tumpuk gitu ya. Tumpuk semua dihajar kalau di dunia itu semua. Luar biasa sekali, tanggung jawabnya sangat berat ya, membawahi 3 departemen. Keren sekali ini Chef. Nah,
Selanjutnya nih Chef, saya jadi penasaran nih di era kuliner yang terus berkembang ini, inovasi kan pasti menjadi kunci ya. Bagaimana Chef terus mengembangkan diri dan menciptakan hidangan-hidangan baru yang menarik nih? Dari mana biasanya Chef mendapatkan inspirasi? Inspirasi ya sama halnya semua umum kan. Sekarang tuh udah pada gampang kan di media sosial, terutama di YouTube kan itu hampir tidak jauh beda lah sama kita cari inspirasi. Walaupun kita sebagai head chef tapi ilmu kita ngambil dari mana aja itu nggak apa-apa. Tar saja bagus. Jadi apapun itu bisa menjadi inspirasi ya buat Chef sendiri ya. Insya Allah. Nah, saya penasaran nih Chef. Setiap Chef itu biasanya memiliki signature dish sendiri ya atau hidangan andalan nih. Bisakah Chef berbagi sedikit cerita tentang salah satu hidangan yang paling berkesan untuk Chef? Mungkin karena ada cerita unik di baliknya atau sangat disukai oleh banyak orang mungkin? Kebetulan dulu saya di Dubai itu megang di masakan Padang. Oh, jadi andalan juga ya? Jadi andalan. Sate Padang, saya orang Sunda kan. Di sana yang dipertandingkan orang Padang juga banyak. Udah yang menang saya. Wah, Masya Allah. Orang Sunda tapi bisa memenangkan masakan Padang ya? Itu dia nggak lepas belajar dari ibu konsulat itu. Ibu konsulatnya kebetulan dia orang Minang. Belajar juga dia. Pak kalau mau bikin sate Padang enak gini biar bapak menang nanti. Oh, jadi ada yang ngajarin juga ya. Karena saya orang Sunda ya mungkin tidak bisa menang gitu kan, kasihan kata saya. Jadi ada yang kasih tips. Iya, kasih tips ya. Ilmu sangat berharga itu ya Chef ya. Bisa terpakai sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya. Menarik sekali Chef. Dengar-dengar nih katanya Chef juga mau lanjut nih mengembangkan karir ke Jepang. Sudah ada rencana? Rencana sih ada panggilan interview. Tadinya hari ini, cuman saya minta waktu dulu. Nah, itu juga nggak mungkin belum tentu berangkat itu kan ada tes medical check up kan. Oh, iya. Mungkin lulus mungkin enggak kan. Kalau dulu kan lulus karena saya masih muda, masih fit. Sekarang udah umur udah lanjut, udah usia. Nggak tahu nanti kendalanya di mana. Kalau di badan sih alhamdulillah kan nggak ada keluhan gitu ya. Nggak tahu di mata kayak di apa. Tapi saya beserta keluarga besar SDN Pemecatan insya Allah turut mendoakan ya semoga jika memang itu rezeki yang terbaik untuk Chef, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan dan sukseskan untuk berangkat ke Jepang dan mengembangkan karir di sana ya. Kita doakan yang terbaik ya Chef, semoga aja sehat, medical check up-nya lulus semuanya bagus ya. Terakhir nih Chef, sebagai seorang chef yang telah meraih kesuksesan, yang telah melanglang buana ke berbagai pelosok negeri ya dan juga sampai ke luar negeri, apa pesan yang ingin Chef sampaikan kepada para pemirsa bisik-bisik nih, terutama bagi mereka yang memiliki minat dan impian untuk terjun ke dunia kuliner? Untuk para pemula, giatlah belajar selagi kita bisa, selagi kita mampu, karena keberhasilan sekarang itu untuk dinikmati di masa tua. Jadi bekerja kerasa dari sekarang untuk dinikmati hari esok. Nah, gitu ya, alhamdulillah, masya Allah luar biasa sekali nih Chef pesannya. Jadi pesan untuk semua nih kata Chef, bekerja keraslah dari sekarang dan giat belajarlah dari sekarang ya. Baik Chef, terima kasih banyak nih atas perbincangan kita, sangat inspiratif sekali kisah perjalanan Anda menjadi chef. Semoga dapat menginspirasi pemirsa bisik-bisik semua ya. Baik pemirsa bisik-bisik, obrolan kita dengan Chef Wahyudin hari ini benar-benar membuka mata kita tentang dedikasi, kreativitas, dan cinta yang tertuang dalam setiap hidangan. Beliau membuktikan bahwa di balik kelezatan sebuah masakan terdapat perjalanan panjang,
eksperimen tanpa henti dan sentuhan hati seorang seniman rasa. Ya. Semoga perbincangan ini tidak hanya membuat perut kita keroncongan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk mengejar passion kita dengan sungguh-sungguh, apapun itu di bidangnya. Ingatlah, masaklah dengan hati, lakukanlah segala sesuatu dengan cinta. Terima kasih telah menyaksikan Bisik-Bisik, bincang asik, bincang menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bintang tamu yang tak kalah inspiratif. Tetaplah menjadi pribadi yang bersemangat dan teruslah berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.